Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang bisnis jasa pembuatan web e-commerce. Di sini anggota kelompok saya yaitu ada Poppy Ayu Restani, ada Puputri Hotima, Reza Palevi, Ayuni Wulandari, Gusmawanti, dan Sylvia Agustin. Metode 5W1H, jasa pembuatan web e-commerce. Bisnis apa saja yang hendak kami rintis? Kami memilih untuk membuka bisnis jasa pembuatan web e-commerce. Semakin populernya internet dan kemajuan teknologi, jauh lebih cepat dan lebih mudah untuk membeli dan menjual produk daripada sebelumnya. Internet yang mudah diakses membuat situs web e-commerce atau toko online menjadi cara yang efektif untuk terhubung dengan khalayak luas. Jika seseorang memiliki bisnis tetapi tidak memiliki situs web bisnisnya, maka seseorang tersebut kemungkinan akan kehilangan peluang besar untuk bisnisnya. Maka dari itu perlu adanya situs web yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam strategi pemasaran dalam membantu bisnisnya berkembang. Selanjutnya, target pasar untuk bisnis jasa pembuatan web e-commerce adalah setiap orang yang mempunyai toko online tetapi belum mempunyai website untuk penjualannya. Lalu media online yang saya gunakan adalah saat ini jasa pembuatan web e-commerce kami lakukan melalui sistem pemasaran online yang kami jalankan, yaitu sosial media, marketplace, dan platform lainnya. Dengan media tersebut, kami dapat menyebarkan foto dan deskripsi tentang bisnis tersebut agar dapat dilihat target yang dituju. Dengan pemasaran online, bisnis jasa pembuatan web e-commerce yang kami buat bisa dikenal banyak orang dan kemungkinan bisa Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang metode 5W+1H. Di sini ada when, perfect timing, kapan waktu yang tepat untuk memulai bisnis. Dalam menjalankan bisnis penyediaan jasa pembuatan toko online terbaik ataupun website dan media online lainnya, Anda haruslah mengetahui dan memahami dengan betul sistem kerja yang hendak diterapkan. Ketika kita sudah menguasai sistem kerja yang akan diterapkan dan perlengkapan yang sudah sangat memadai, disitulah waktu yang tepat untuk kita memulai bisnis ini. Terus ada why online marketing, alasan kenapa kami memulai bisnis. Karena teknologi internet yang semakin canggih pada saat ini dan perdagangan online yang semakin banyak, sebagian besar orang pun banyak yang membutuhkan website untuk toko online-nya. Karena jika memiliki bisnis dan tidak punya situs web, toko online tersebut akan kehilangan peluang besar untuk bisnisnya. Selanjutnya ada how to start, bagaimana cara memulai, mengelola, menjalankan sebuah bisnis tersebut. Pertama, kita harus mempersiapkan modal dan niat agar terhindar dari berbagai faktor kegagalan. Selanjutnya, mempersiapkan beberapa keperluan seperti laptop atau PC dan mempersiapkan alat-alat produk yang dibutuhkan serta software yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kita harus pandai dalam memberikan. Baiklah, saya Poppy Ayu Restani akan menjelaskan penjelasan mengenai model bisnis kanvas jasa pembuatan web e-commerce. Yang pertama ada customer segment. Hal pertama yang harus Anda lakukan ketika menggunakan bisnis model kanvas adalah menentukan segmentasi pelanggan yang bisa menjadi target bisnis Anda. Customer segmentnya yaitu pembisnis offline. B. Value proposition. Setelah menentukan segmentasi pelanggan, Anda harus memulai membuat penjelasan dan rincian dari keunggulan produk, serta apa saja poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan untuk target pelanggannya. Di sini Anda bisa menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis lainnya, atau keunikan usaha yang ingin Anda buat. Value proposition-nya yaitu web, custom web, dan paket web. Selanjutnya ada channel. Anda bisa memulai menentukan media atau channel apa saja yang ingin Anda gunakan untuk memasarkan produk yang ingin Anda jual. Dengan elemen yang satu inilah Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment dengan jelas. Channelnya yaitu direct marketing, email marketing, sosial media marketing, dan pemesanannya melalui web, baliho, Google, YouTube, dan Facebook channel. Selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Palevi. Reza Palevi akan melanjutkan penjelasan bisnis kanvas. D. Revenue streams. Ini merupakan elemen model bisnis kanvas yang paling vital, di mana perusahaan bisa memperoleh pendapatan dari pelanggan. Anda harus mengelola elemen ini dengan baik dan memastikan tidak ada bahan baku
produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendapatkan keuntungan besar. Revenue streams pada bisnis yaitu profit and advertise. Key resource. Key resource yang dimaksud ini adalah elemen yang berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Key resource pada bisnis yaitu 1. Sistem analisis, 2. Programmer, 3. Database, 4. Web designer, 5. Web developer, 6. Humas. Alat PC atau laptop, software, text, editor, HTML, JavaScript, CSS, dan MySQL. F. Customer relationship. Pelanggan merupakan salah satu aset penting yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis. Jika ingin bisnis bertahan lama, Anda harus memastikan pelanggan Anda loyal dan setia terhadap produk Anda. Customer relationship pada bisnis yaitu 1. WhatsApp, 2. Twitter, 3. Facebook, dan 4. Line. Activities. Activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Activities pada bisnis jasa pembuatan web e-commerce yaitu marketing mencari klien, produk beli software, install software, perancangan desain, perancangan database, melakukan pengundian, pendaftaran hosting, tes produk, dan revisi. Key partnership. Elemen ini digunakan untuk pengorganisasian aliran produk atau layanan lainnya. Posisi-posisi key partnership ini memiliki manfaat untuk memberikan efisiensi dan aktivitas dari key activities yang telah dibuat. Key partnership pada bisnis jasa pembuatan web e-commerce yaitu yang pertama toko komputer, kedua perusahaan perikanan, dan yang terakhir publisher. Cost structure. Elemen terakhir yang harus Anda perhatikan adalah struktur pembiayaan bisnis atau cost structure. Ini menjadi hal penting untuk mengurangi risiko kerugian. Cost struktur pada bisnis jasa pembuatan web e-commerce yaitu yang pertama biaya, yang kedua ada tenaga kerja, dan yang terakhir hosting. Baiklah, yang terakhir yaitu adalah gambaran model bisnis kanvas di bagian key partners. Di sini ada toko komputer, perusahaan periklanan, dan publisher. Di bagian key activities, marketing, mencari klien, produk, beli software, install software, perancangan desain, perancangan database, pengkodingan, pendaftaran hosting, tes produk, revisi. Di bagian value proposition, ada web, kostum web, ada paket web. Di bagian customer relationship, ada BBM, WhatsApp, Twitter, Facebook, dan Line. Di bagian customer segment yaitu ada pembisnis offline. Di bagian cost struktur ada biaya, tenaga kerja, dan hosting. Di bagian key resource yaitu ada sistem analisis, programmer, database, web designer, web developer, humas. Alatnya di sini ada PC atau laptop, software, text editor, HTML, JavaScript, CSS, dan MySQL. Di bagian revenue stream ada profit dan advertise. Di bagian channel, di sini ada direct marketing, email marketing, sosial media marketing, pemesanan, web, baliho, TVC, Google, Facebook channel, dan YouTube. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.